Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nabila dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang elastisitas. Sebelumnya, saya akan menyebutkan nama kelompoknya terlebih dahulu, yaitu ada Felicitas Multi dan ada Florentina Mendali. Pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan suatu indeks yang menggambarkan suatu hubungan kuantitatif antar variabel dependen dengan variabel independen. Elastisitas didefinisikan persentase perubahan variabel dependen sebagai akibat perubahan variabel independen sebesar 1%. Apabila definisi diterapkan untuk kasus permintaan, maka definisi elastisitas permintaan akan berbunyi persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat antar variabel independen dengan variabel dependen. Elastisitas mempunyai kepekaan variabel dependen terhadap variabel independen. Misalnya, elastisitas dapat menunjukkan tingkat sensitivitas jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga sebesar 1%. Atau elastisitas menunjukkan berapa persen barang yang diminta akan berubah bila harga naik sebesar 1%. Dengan demikian, seorang produsen akan dapat mengukur seberapa jauh dagangannya akan berkurang, harganya dinaikkan dengan beberapa persen. B. Jenis elastisitas. Jenis elastisitas dibedakan menjadi 4. Yang pertama, elastisitas permintaan karena harga. Elastisitas permintaan karena harga merupakan perubahan persentase jumlah permintaan barang akibat kenaikan 1% pada harga barang tersebut. Dengan menyatakan jumlah dan harga masing-masing barang dengan Q dan P, maka elastisitas permintaan karena harga dapat dinyatakan sebagai berikut. EP sama dengan persen delta Q per persen delta P, di mana persen delta Q berarti persentase perubahan pada Q dan persen delta P berarti persentase perubahan pada P. Perubahan presentasi pada suatu variabel hanyalah perubahan mutlak pada variabel tersebut. Jadi, elastisitas permintaan karena harga dapat juga dinyatakan sebagai berikut. EP sama dengan delta Q per delta P atau Q per P. Elastisitas permintaan karena harga biasanya merupakan bilangan yang negatif. Jika harga suatu barang naik, jumlah permintaan turun. Jadi, delta Q per delta P adalah negatif. Begitu juga EP kadang merujuk pada besarnya elastisitas harga, yaitu ukuran mutlaknya, misalkan EP sama dengan min 2, bahwa magnitude elastisitas adalah 2. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai elastisitasnya. 1. Adanya barang substitusi. 2. Presentasi pendapatan yang digunakan atau jenis barang. 3. Jangka waktu analisis atau perkiraan pengetahuan konsumen. 3. Tersedianya sarana kredit. Secara teori, terdapat beberapa manfaat mengetahui nilai elastisitas permintaan suatu barang, yaitu perpajakan, kebijakan impor, strategi penerapan harga atas barang. Kriteria sifat elastisitas harga atau EP. Jika elastisitas harga 1 disebut unit T adalah bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh jumlah yang diminta berubah sebesar 1%. Jika EP lebih kecil 1 disebut inelastis, berarti bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh perubahan jumlah yang diminta berubah lebih kecil 1%. Jika EP lebih besar 1 disebut inelastis, berarti bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh perubahan jumlah yang diminta lebih besar dari 1%. Jika EP sama dengan 0 disebut inelastisitas sempurna, berarti permintaan tidak tanggap terhadap perubahan atau
berapapun harganya, jumlah yang diminta tetap. Jika EP sama dengan 0 tak terhingga disebut inelastis sempurna, berarti konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli berapapun jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tingkat harga tertentu. 2. Elastisitas penawaran karena harga. Elastisitas penawaran karena harga adalah presentasi perubahan jumlah karena setiap peningkatan 1% hari harga. Elastisitas ini biasanya positif karena para produsen untuk meningkatkan output. Elastisitas penawaran dapat juga dihubungkan dengan variabel-variabel seperti suku bunga, upah rata-rata, dan harga bahan baku serta barang-barang lain yang dipakai untuk membuat produk tersebut. Misalnya, untuk kebanyakan barang buatan pabrik, maka elastisitas penawaran karena harga bahan baku adalah negatif. Variabel lain tetap sama, jumlah penawaran akan turun. Kriteria tingkat elastisitas penawaran karena harga adalah jika ES sama dengan 0 disebut inelastisitas sempurna, artinya bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1% mengakibatkan jumlah yang ditawarkan oleh produsen tidak bertambah atau berkurang. Jika ES lebih kecil 1 disebut inelastisitas, artinya bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1% tidak mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak bertambah atau berkurang sebesar 1%. Jika ES lebih besar 1 disebut inelastisitas, berarti bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1% mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan bertambah sebesar 1%. Jika ES disebut unitary, berarti bila harga per unit mengalami kenaikan 1% akan mengakibatkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan produsen sebesar 1%. Jika ES tak terhingga disebut elastis sempurna, berarti berapapun harga jual per unit ditawarkan tidak akan mengetahui atau mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran karena harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, keleluasaan untuk meningkatkan produksi. Jika input mudah didapat, maka output akan naik lebih besar jika harga barang naik. Jika kapasitas produksi terbatas, maka peningkatan harga output akan ditanggapi dengan kenaikan output yang relatif lebih kecil. Yang kedua, jangka waktu untuk merespon. Perubahan harga cenderung mempunyai dampak yang besar pada kuantitas yang ditawarkan jika jangka waktu produsen untuk merespon perubahan harga lama. Yang ketiga, elastisitas silang. Elastisitas permintaan silang atau cross price elasticities of demand adalah mengukur respons persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena persentase perubahan harga barang yang lain. Rumusnya adalah EXY sama dengan persen perubahan jumlah barang X yang diminta per persen perubahan harga barang Y, atau EXY sama dengan kurung buka delta QX per delta PY kurung tutup dikali kurung buka PY per QX kurung tutup. Besarnya nilai elastisitas akan menunjukkan bentuk hubungan antar barang itu dapat berupa hubungan saling atau komplementer atau berupa hubungan barang yang menggantikan atau substitusi, atau tidak ada hubungan sama sekali atau netral. Hubungan antar barang yang bersifat komplementer bisa terjadi antara dua jenis barang yang berfungsi saling melengkapi seperti antara kopi dengan krim atau kopi dengan gula pasir. Sedangkan hubungan antara dua jenis barang yang bersifat substitusi terjadi antara dua jenis barang yang saling menggantikan, misalnya air mineral dengan teh botol. Sementara itu, hubungan antara dua barang yang bersifat netral terjadi misalnya air dengan komputer. Kedua barang tersebut secara logika tidak memiliki hubungan langsung. Rumus atau sifat-sifat itu sebagai berikut. Yang pertama, jika EXY dikali 0 untuk barang substitusi, misalnya jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun sehingga gandum yang diminta akan naik. Yang kedua, jika EXY lebih kecil dari 0 untuk barang komplementer, misalnya jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh yang akan diminta juga turun. Yang ketiga, jika EXY sama dengan 0 untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Yang keempat, ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan juga berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk sebagian besar barang dan jasa, elastisitas permintaan karena pendapatan lebih besar dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Contohnya adalah perilaku konsumen bensin daripada jangka pendek. Pada perilaku konsumen bensin selama periode pertumbuhan ekonomi yang menguat, di mana pendapatan agregat naik 10%. Akhirnya, orang-orang akan meningkatkan konsumen bensin mereka karena mereka mampu membiayai lebih banyak perjalanan dengan kendaraan dan mungkin membeli mobil yang lebih besar. Tetapi, perubahan konsumen bensin ini perlu waktu, yang pada awalnya permintaan hanya naik sedikit. Dengan demikian, elastisitas jangka panjang akan lebih besar daripada elastisitas jangka pendek. Sebaliknya, berlaku untuk barang duratif, contohnya pada mobil. Bila pendapatan agregat naik 10%, maka total kepemilikan mobil konsumen juga akan naik, katakanlah sebesar 5%. Tetapi perubahan ini berarti kenaikan yang jauh lebih besar dalam pembeli mobil pada saat itu. Akhirnya, konsumen berhasil menambah jumlah mobil yang mereka miliki. Setelah jumlah mobil ditambah, pembelian mobil baru sebagian besar untuk mengganti mobil-mobil tua. Pada intinya adalah, elastisitas permintaan jangka pendek akan jauh lebih tinggi daripada elastisitas jangka panjang. Yang C, elastisitas jangka pendek versus elastisitas jangka panjang. Dalam menganalisis permintaan dan penawaran, penting untuk membedakan antara jangka pendek dan jangka panjang. Jika perubahan harga hanya membutuhkan waktu yang singkat, katakanlah 1 tahun atau kurang, maka yang kita hadapi adalah jangka pendek. Bila kita merujuk pada perubahan jangka panjang, pengertiannya adalah memberikan waktu yang cukup bagi para konsumen dan para produsen untuk menyesuaikan sepenuhnya dengan harga. Secara umum, kurva permintaan dan penawaran jangka pendek terlihat sangat umum. Kurva permintaan dan penawaran jangka panjang terlihat sangat berbeda dari kurva jangka panjang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.